the shot. I do your job. Take Di awal film, kita diperlihatkan sosok pria bernama Jonas Taylor yang sedang menyelundup dalam kontainer sebuah kapal di lautan Filipina, yang dimana sekelompok orang sedang membuang limbah beracun radioaktif secara ilegal ke laut. moving. Keep it moving. Jonas secara diam-diam menyelidiki, mengambil foto untuk dijadikan sebuah bukti. Terlihat Jonas memasuki sebuah ruangan yang dimana di situ ada buku catatan yang berisi data-data penting dan juga seekor burung macau. Saat Jonas mengambil beberapa foto, burung macau tersebut berisik. Jonas pun menyuruh burung tersebut untuk diam. Tiba-tiba, Right. Office. Yeah, checking on. Taking a few pictures. So smart. ternyata keberadaannya diketahui karena ada orang yang mengecek ruangan tersebut, yang membuat Jonas harus melarikan diri dari kejaran kelompok itu. Sambil mengulur waktu untuk tim penyelamat datang, ia terus lari dari kejaran kelompok itu. Tapi sayangnya, ia harus terjebak. Dan apa yang akan dilakukan Jonas? Kill him. Wait. I know. I'll see you in court, yeah? Jonas pun terjun ke laut. Untungnya tak lama tim penyelamat pun datang menggunakan pesawat yang dipiloti bernama Meg dan co-pilot bernama Rigas. Akhirnya Jonas pun selamat dengan membawa barang bukti. I'm about to. Di Institut Kelautan Hainan, Cina, terlihat seorang pria bernama Zhang Jiuming yang sedang mencoba kostum selam terbarunya. Selang itu ada anak kecil bernama Mei Ying yang menghampiri Jiuming yang tak lain itu keponakannya. Mei Ying mengingatkan agar tidak lupa untuk hadir di pesta nanti malam. Singkat cerita, Mei Ying ini adalah anak dari Suyin yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang Jonas lah yang menjadi ayah angkatnya. Malam pun tiba, semua pun menghadiri pesta kelautan tersebut yang dipimpin seorang wanita bernama Hilary Driscoll, yakni seorang investor yang mendanai usaha Jiuming di Manawan. Di acara tersebut, Jiuming memberi sambutan hangat. Ia bercerita kalau ayah dan saudarinya menghabiskan hidup mereka untuk mempelajari laut. Melihat ponakannya Mei Ying, Jiuming melihat masa depan. Lalu ia menyatukan institut penelitian ayahnya dengan perusahaannya. 和我的万明精灵公司合并。我在开始琢磨， Selepas itu, Jiuming memperkenalkan sebuah megalodon yang ditemukan dan dirawat saat masih kecil, bernama Haiki. Haiki merupakan satu-satunya megalodon di dunia yang dalam penangkaran. Tak hanya megalodon, Jiuming pun memperkenalkan teknologi kapal selam terbarunya yang mampu menembus termoklin dan mampu menuju palung 6.000 meter di bawah permukaan laut. Pagi pun tiba. Ternyata Jiuming ingin membuat eksperimen dengan berenang bersama megalodonnya tersebut. Jonas dan Mei Ying pun khawatir dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jiuming. Hingga Jonas dengan hormat berkata kepada Jiuming, ini adalah ide yang sangat buruk. Megalodon dan manusia tidak ditakdirkan untuk berdampingan. Namun Jiuming pun kekeh kepada pendiriannya dengan alasan ia sudah merawatnya dari kecil. Why are you swimming with the Meg, Jiuming? I'd like to respectfully suggest that humanity were never meant to mix. I've been training high cheese. Dan Jiuming pun menunjukkan dengan mengklik suatu benda untuk memberitakan Haiki. Namun Rigas melihat di monitor Haiki melaju dengan cepat ke arah Jiuming dan menyuruh agar Jiuming segera menyingkir, dan yang terjadi She's not responding. Come on. 100 meters, Jermaine, move. It's too 50 meters。刺激吗，亲？That was exciting, huh? untungnya Jiuming tepat waktu menarik tali yang di pinggangnya yang membuat ia tertarik ke atas dan selamat. Selepas itu terlihat Mei Ying yang ingin ikut ke Manawan dan menyelam ke palung.
Namun Jonas tidak mengizinkannya karena menyelam di kedalaman 2000 kaki terlalu bahaya untuk Mei Ying yang berusia 14 tahun. Mei Ying pun terus membujuk Jonas agar menganggapnya serius seperti ilmuwan. Dan Jonas pun mengizinkan ikut ke Manawan, tapi hanya untuk mengamati penyelaman, bukan untuk ikut penyelaman. I want to dive the trench. Up to 25,000 feet. Too dangerous for you. You're 14. To observe the dive. That's it. Di pusat penelitian kelautan Manawan menggunakan satu helikopter di mana mereka semua ingin menjalankan misi untuk menjelajahi Palung Mariana. Saat penyelaman, mereka akan diawasi dipantau oleh Meg, DJ, dan Jess. Di malam hari, Haiki terlihat sangat agresif. Ia dengan brutal berusaha menerobos pagar lautan lepas tanpa ada yang mengetahuinya. Setelah itu, mereka turun menyelam ke Palung Mariana menggunakan 2 kapal selam. Kapal 1 diisi oleh Jiuming, Curtis, dan Lance. Kapal 2 diisi oleh Jonas, Rigas, dan Sal. Saat kapal selam sudah di kedalaman 18.000 kaki dari permukaan laut, Jess mendeteksi tingkat oksigen berlebih di kapal 2. Ternyata, diam-diam Mei Ying sembunyi keluar dari tangki oksigen. Jonas yang mengetahui langsung ingin menghentikan penyelaman dan kembali ke permukaan. Tapi tiba-tiba We've got company. Guys, it's a Meg. Jiuming melihat kedatangan sosok Megalodon yang ternyata Megalodon tersebut si Haiki yang kabur semalam tanpa ada yang mengetahuinya. Dengan sangat cepat mereka menembus Thermocline karena Haiki mendekat ke kapal selam dengan cepat. Untung saja masih bernasib baik. Tapi ternyata Haiki masih mengikuti mereka karena ia mengikuti penanda panas yang mereka hidupkan. Alangkah terkejutnya, sosok predator Megalodon yang ukurannya lebih besar dari Haiki melintas. Jonas pun khawatir terhadap Mei Ying. Dan jika ia melihat bahaya, Jonas akan mundur. Hold on. Come on! Entering the thermite. He's Trucker. Sesampainya di dasar lautan, mereka dikejutkan adanya stasiun dasar laut. Ternyata, stasiun itu dijalankan seorang pria bernama Montes yang sedang mengatur pertambangan batu mineral purba. Namun Montes mengetahui keberadaan Jonas dan kawan-kawan. Lihat kru-kru Montes yang sedang memasang bom di punggung bukit. Some kind of Dan kapal selam Manawan semakin dekat. Dengan sadisnya Montes meledakkan bom tersebut di saat kru-krunya masih berada di dekat bom tersebut. Hingga akhirnya kru-krunya pun tewas. I'm arming the explosives. Montes! Montes, don't do it! What was that? I can't get ahead of it. I'm gonna have to go through. Mereka pun berusaha menghindari reruntuhan bukit tersebut. Tapi karena ledakannya sangat besar, kapal selam Jiuming dan Jonas tertimpa reruntuhan bukit tersebut, yang mengakibatkan hilangnya kontak. Di sisi Manawan, Meg mencoba berkomunikasi kepada mereka, tapi tidak timbal balik dari Jiuming dan Jonas. Meg pun menginstruksikan Jess agar menyiapkan kapal selam penyelamat. Namun setelah dicek, kapal selam penyelamat tidak berfungsi karena ada yang mensabotasenya. Kembali ke sisi kapal 2, ternyata Rigas mempunyai ide agar menghidupkan daya dengan cara menyambungkan daya melalui sel pemanas. Untungnya cara tersebut berhasil sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan tim pengawas. Jonas pun langsung meminta bantuan agar mengirimkan kapal penyelamat ke lokasi mereka. Tetapi Meg berkata bahwa itu tak akan terjadi karena rangkaian baterai yang mengakibatkan konsleting pada papan kontrol kapal selam penyelamat. Jonas pun langsung terdiam dan berkata, "Kami akan jalan melintasi palung menuju stasiun laut untuk masuk dan naik ke permukaan." Max pun tak yakin akan rencana Jonas
karena hanya memiliki udara maksimal 2 jam. Jonas pun tak punya pilihan lain. Hanya itu satu-satunya jalan untuk selamat. Grip the rescue sub. Stat. Sub isn't working. Route the power through the heating cell. Emergency dive suits, and we're gonna Jonas, it's not gonna be possible. walk. We're gonna walk back across the trench, make it into that seafloor station. Suits have 2 hours air tops. This is what we got, and this is what we're gonna do. Di Palung Mariana, di kedalaman 2000 kaki, mereka semua memakai kostum selam dan membuka pintu untuk pelarian darurat. Di lain sisi, terlihat Meg, DJ, dan Jess membagi tugas karena ada semacam operasi ilegal di Palung dan kapal selam penyelamat pun jelas disabotase. DJ bertugas untuk mengecek semua rekaman CCTV, sementara Jess memeriksa file personel awak kru yang mencurigakan. Dalam perjalanan ke stasiun, Lance tertinggal di belakang. Tiba-tiba, ia diterkam hewan besar yang sangat misterius. No! No! Then we need to find him! Please, Juming! I'm sorry. It's gone. Ternyata dalang dari bisnis ilegal ini adalah Hillary Driscoll yang bekerja sama dengan Montes. Ketika hampir sampai stasiun, tiba-tiba banyak sniper yang menyerang mereka. Selepas itu, para sniper pun kabur. Ternyata mereka kabur karena ada Megalodon yang datang yang ingin menyantap kelompok Joming karena menyalakan flare. John pun langsung mengambil flare tersebut di tangan Joming dan membuangnya hingga flare tersebut menjadi target santapan para Megalodon. Saat ingin memasuki pintu, oksigen Sal sudah sangat rendah. Joming pun membantunya, tapi sayang Meg begitu cepat hingga ia digigit oleh Meg dan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Joming. Tell him fight! You really want to die, don't you? Still use him. Setelah tiba di stasiun, Curtis meninggal akibat helmnya mengalami kerusakan karena terkena gigitan sniper. You'll be okay. Depressurize the room. Kini mereka hanya sisa 4 orang. Di dalam stasiun tersebut tidak ada 1 orang pun. Di ruang lain mereka menemukan logam bumi yang sangat langka yang digunakan untuk superkonduktor ruang angkasa yang apabila dijual bisa bernilai 1 miliar US dollar. Untungnya di sana ada alat komunikasi sehingga bisa berkomunikasi dengan tim pengawas yang diangkat oleh Jess. Jonas memberitahu jika stasiun itu merupakan operasi tambang ilegal. Dan Jess memberitahu jika di sisi utara ada pos keselamatan darurat. Rare earth metals, superconductors, aerospace, and $1 billion. Billion with a B. Jonas, comms are live. Jonas, getting this? You're alive. Sub was sabotaged. By who? The north side. It's the opposite side. Mereka pun menemukan ruangan tersebut. Tapi setelah memasuki ruangan tersebut, pintu pun tertutup. Tiba-tiba monitor di ruangan itu menyala yang menampilkan Jess dan berkata, "Aku memiliki kontrol penuh terhadap stasiun itu dan sudah mengunci ruangannya." Ternyata Jess adalah bagian dari tim Driscoll. Ia berkhianat hanya karena ingin menghasilkan banyak uang. Setelah itu Jess melepaskan 1 pos keselamatan pertama dan berkata kepada Rigas, jika ingin menyelamatkan Mei, tembakan pistol tombak itu ke jantung Jonas. Rigas pun mencoba untuk menembakkan pistol tombak itu ke Jonas. Jonas pun dengan sangat ikhlas menyuruh Rigas untuk melakukan itu, walau mengorbankan hidupnya agar Mei selamat. Namun, Rigas tak bisa melakukan itu. Karena Rigas tak bisa melakukannya, Jess pun melepaskan pos keselamatan terakhir. Setelah itu, Driscoll pun muncul di monitor.
dan berkata, "Aku mengambil teknologimu untuk menjarah lautan selama puluhan tahun untuk menghasilkan uang miliaran." We need to talk candidly. I have full control of the station and I've lost. No, that's the first. Take that spear gun and shoot Jonas in the heart. Shoot him. Do it. The way Maying survives. Do it. Sorry. Put me on. Come to this. To plunder the ocean. Who cares? We'll make this. Dengan tega membuka saluran lubang hingga air pun masuk ke ruangan itu. Di ketegangan, Jonas pun langsung mengambil tindakan untuk berenang ke ruang kedap udara. Saat dirinya berhasil memasuki ruangan kedap udara tersebut, Jonas pun pingsan karena kehabisan oksigen. Saat tersadar, Montes sudah berada di hadapannya dan berkata bahwa ia dendam karena Jonas membuat ia masuk penjara selama 2 tahun dan membuat kapalnya pun disita. Sehabis itu mereka terlibat perkelahian. Di lain sisi, di ruangan pod keselamatan, air semakin naik. Saat Montes terjatuh, Jonas mencari tombol untuk membuka pintu di ruangan pod keselamatan agar air pun keluar, dan akhirnya mereka pun selamat. Swim to the airlock where we came in and do the overrun. Melihat adanya kapal selam Montes, mereka pun segera masuk. Tetapi kapal selam Montes ada kebocoran hidrolik dan pencegah predator pun mati, yang dikhawatirkan tak bisa melewati para megalodon. Juming pun mengambil tindakan, yaitu dengan mengalihkan para megalodon dengan cara menyalakan lampu stasiun agar para meg tersebut menyerangnya. Benar saja, para megalodon tersebut menyerang cahaya sinar lampu itu. Saat itu juga, Rigas menyuruh John agar menutup palkanya. Tetapi John ingin menunggu Joming karena ia yakin Joming akan datang. Namun Rigas tetap memaksa agar menutup palka tersebut. Anjing ini orang, gak tahu diri tai. Akhirnya Joming pun kembali dan mereka bergegas pergi. Saat di perjalanan, mereka melihat lubang lapisan termal yang disebabkan karena ledakan tambang, yang mengakibatkan predator buas bawah laut bisa naik ke permukaan. Sementara Montes yang masih hidup memakai pelampung besar untuk mencapai ke permukaan. There's a leak in the hydraulics. Predator confirmation. The Max will attack it. No, he's not. No, you have to close the hatch! I'm here. That's it. There's a hole in the thermal layer. It must have been caused by the... Di sisi Meg dan DJ melihat hasil cadangan CCTV yang memperlihatkan bahwa Jess lah yang mensabotase kapal penyelamat. Di kelautan Manawan, Driscoll mengirim kelompok bayaran untuk mendapatkan kendali di perusahaan tersebut dan membunuh Meg dan DJ. Setelah mereka sampai, Meg dan DJ mengetahui bahwa Jess datang bersama 3 orang bersenjata. Meg dan DJ pun membuat rencana saat pintu dibuka, DJ akan menjeprotkan merica, sementara Meg menyentrum mereka saat mereka kepedihan. Boys, I don't want to harm you. It's got 3 soldiers. Take this. Open up. The plan. On the count of 3, you go open it. I'm sorry. Sementara itu, Jonas dan lainnya tiba di Manawan. Mereka pun melihat bahwa ada orang-orang bersenjata.
Dengan diam-diam, mereka masuk dan menyusun rencana. Alrighty. So what are you thinking? I'm like a DJ. Rigas, grab what you may and goes with you. I'll protect her with my life. Let's go. Di sisi Mac dan DJ, mereka kembali ketahuan. DJ pun menghajar para kelompok itu. Dan mereka melarikan diri dengan cara terjun ke lautan dan menaik ke permukaan. Tapi saat membuka pintu, mereka tertangkap basah dan dibawa. Saat itu juga, Juming dan Jonas muncul dan menghabisi para kelompok bersenjata itu. Terlihat Montes pun sampai ke permukaan, menghampiri Jess, berkata bahwa kelompok Jonas di Manawan. Jess pun langsung memerintahkan kelompok bersenjata tersebut untuk memeriksa seluruh sudut dan membunuh selain personel. Di sisi Rigas dan Mei melihat kedatangan 3 Megalodon. Saat Jess sedang berkomunikasi dengan Driscoll, terlihat sebuah Megalodon mendekat. Namun dengan pedenya, Jess berkata bahwa tempat ini anti Megalodon. Dan yang terjadi... Jess? It's from the thermocline breach. Meg proof. Come out the other side with a significant positive PR. I was also thinking... Jess pun tewas diterkam Megalodon. Montes pun sangat sedih karena Jess adalah kekasihnya. Terlihat kelompok John menaiki sebuah bot dan mendayung dengan pelan-pelan. Tiba-tiba, sosok Megalodon datang melingkari perahu mereka. Tetapi kelompok bersenjata tersebut ingin mengejar kelompok John dengan perahu cepat. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba... Stop the engine right now. I have the shot. Bloody shot. He got him. He ate him. Sayangnya, hal itu menarik perhatian Megalodon, yang akhirnya kelompok itu pun tewas dimakan Megalodon. Dengan cepat, kelompok John kabur. Saat di perjalanan itu, Jonas membuat senjata tombak yang ditembelkan peledak untuk berjaga-jaga jika ada Meg yang mendekat. Juming pun berpikir keras untuk memperingatkan orang-orang yang berada di pulau terdekat. At least they won't get eaten. We have to find a way to warn Island. This is a fun island. On island? Di lain sisi, di Pulau Van Island, para wisatawan sangat menikmati hari liburan mereka. Di 5 km dari Van Island, terlihat seorang pria yang berada di atas kapal, sedang melamar seorang wanita. Namun, saat ingin memberikan cincin, cincin itu terjatuh. Setelah menemukan cincin itu, pria itu kaget karena wanita tersebut sudah tidak ada. Ternyata, sosok Kraken lah yang membuatnya menghilang. Ketika kelompok John hampir sampai ke pulau, mereka melihat kelompok Driscoll sampai terlebih dahulu menggunakan helikopter. Ketika ingin menuju ke pantai, mereka semua dikejutkan adanya sniper yang menyerang. Selepas itu, kelompok John pun sampai. Mereka pun memperingati semua para wisatawan agar cepat menjauh dari pantai. Tetapi para Meg begitu cepat hingga banyak para wisatawan yang diterkam oleh Meg. Jonas pun meminta DJ dan Rigas untuk mencari bantuan. Sementara Jonas akan memancing Meg ke tengah lautan dengan membawa 3 tombak peledak. Juming Meg pun mencari-cari senjata lagi di sebuah gudang. Namun mereka malah bertemu dengan 4 tentara bayaran.
Sementara DJ dan Rigas mendapatkan sebuah ponsel satelit, namun sniper mengetahuinya. Mereka pun lari dan malah bersembunyi di gudang Jiuming dan Mac yang sedang ditodong senjata. Untungnya Jiuming melihat celah. Ia dengan sengaja menunjuk perut DJ, hingga DJ pun menekan tombol pintu otomatis. Dan para tentara bayaran itu pun diserang para sniper, sehingga mereka bisa melarikan diri. Give you one chance. Put this. Di sisi Driscoll, ia hanya seorang diri dan mengambil sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Tapi sayangnya sosok sniper pun masuk ke helikopter hingga menyeret tanpa ada yang mengetahuinya. Di saat itu juga, DJ mendapatkan sinyal dan langsung meminta bantuan. Jiuming Mac pun bergegas untuk membantu para wisatawan. Di perjalanan, ia tak sengaja melihat adanya helikopter, namun ada sniper di sekitarnya. Jiuming pun berusaha mengalihkan perhatian sniper dan Mac membawa helikopter itu. Saat Mac ingin menghidupkan helikopter tersebut, ternyata habis bahan bakar. Dengan cepat, Jiuming mengambil selang dan mengisi bahan bakar helikopter tersebut. Saat dalam helikopter, Jiuming pun membuat sebuah bom dan melihat Mei Ying yang sedang membantu emak-emak. Saat helikopter direndahkan, sosok Recon menarik helikopter itu hingga Jiuming pun melompat dan helikopter tersebut jatuh ke lautan. Get lower! Let's make it! Di sisi Jonas, ia berhasil membuat para mech mengikutinya. Namun ada satu mech yang ingin menerkamnya dari arah depan. Untung saja Jonas dapat menghindarinya, walau ia harus terjatuh. Dan Jonas berhasil membunuh satu mech. Namun saat Jonas ingin menembakkan ke mech 2, ternyata ada Montes yang mengikuti dan menembakinya, sehingga tombak terakhir pun terjatuh. Saat tiba di dermaga, Jonas pun harus terjatuh oleh mech yang mengejarnya. Saat Jonas berhasil lolos dari mech, Jonas berhadapan dengan Montes yang sangat brutal menembaki jembatan. Saat Montes lengah, Jonas pun langsung menusukkan kayu ke kaki Montes dan berhasil merebut senjata itu. Dan yang terjadi... Another line, huh? I guess it is. I won't be needing this. I knew you couldn't. See you later, chum. Di sisi Jiuming, ia dililit oleh Kraken. Jiuming pun meminta Mei Ying agar melemparkan bom yang di dekatnya. Saat di dalam air, Jiuming pun mencoba untuk membunuh Kraken itu. Namun ledakan bom tersebut tak mampu melumpuhkannya.
Lalu muncullah Haiki yang menerkam Kraken itu. Setelah itu, Joming pun menghampiri Meg yang masih dalam helikopter. Begitu juga dengan Jonas. Saat berenang, Jonas pun melihat sosok Meg yang datang. Dengan cepat, Jonas mengambil patahan baling-baling untuk mengalihkan Meg tersebut. Tiba-tiba, Come on, you ugly bastard. Meg tersebut pun tewas. Saat Jonas, Juming, dan Meg ingin menuju daratan, Juming melihat adanya Haiki. Juming pun meminta agar diam di tempat. Juming pun menggunakan perangkatnya agar Haiki tak menyerang mereka. Jonas, Juming, dan Meg pun sampai ke daratan. Di akhir film, kita diperlihatkan Jonas dan kawan-kawan minum dan bersulang sambil menunggu datangnya bantuan. Next, kita ngalur film apa? Komen di bawah.